Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yona Naskatila dalam video analisis administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas adsub dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas bidang garapan lain dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala atau semua sarana dan prasarana yang ada dalam setiap lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Mungkin akan muncul pertanyaan dalam benak kita. Kenapa sarana dan prasarana itu yang jelas-jelas benda mati harus dikelola? Banyak orang yang mengira sarana dan prasarana itu adalah dua hal yang sama, padahal sarana dan prasarana itu adalah dua hal yang jelas-jelas berbeda. Yang pertama kita akan membahas sarana. Sarana yaitu semua peralatan atau semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan pendidikan. Itu adalah semua peralatan yang bisa dibawa, yang bisa dipindahkan, dan yang bisa digunakan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya, prasarana tidak digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Tapi, jika prasarana tidak ada, maka kegiatan proses pembelajaran akan terganggu atau bahkan gagal. Nah, dari dua pengertian di atas, yaitu pengertian sarana dan prasarana, dapat kita ambil kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana yaitu segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan, bangunan, perabotan yang termasuk ke dalam sarana dan prasarana pendidikan supaya efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ada 4 komponen atau ada 4 kelompok dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu C atau lahan. Yang kedua bidang atau bangunan. Yang ketiga equipment atau perlengkapan, dan yang terakhir adalah furniture atau perabot. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu C, yaitu letak, lokasi, lahan tanah yang dipilih untuk dibangunnya gedung sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu building atau semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan untuk kepentingan kelancaran proses pendidikan atau proses belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu equipment, yaitu perlengkapan yang selalu kita gunakan dalam kegiatan berlangsungnya berlangsungnya proses pembelajaran, seperti perlengkapan menggambar, ATK, perlengkapan olahraga, penerangan, air, dan lain-lainnya. Itu masuk ke dalam equipment. Yang terakhir yaitu furniture, yaitu perabot yang digunakan seperti kursi, meja, lemari, papan tulis, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar dari administrasi sarana dan prasarana. Ada beberapa prinsip dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi sarana dan prasarana ini menggambarkan nilai dan harapan masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal yang utama. Yang kedua yaitu perencanaan administrasi sarana dan prasarana ini merupakan keinginan bersama. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana harusnya disesuaikan dengan kepentingan peserta didik.
Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya penanggung jawab yang handal untuk mengelola sarana dan prasarana ini, mulai dari kepala sekolah, wakil sarana dan prasarana yang mempunyai kompeten dalam hal itu, serta orang-orang yang dipilih tersebut harus dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu aktivitas yang harus dilaksanakan dalam proses administrasi sarana dan prasarana. Ada 8 aktivitas. Yang pertama yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan yang terakhir adalah penghapusan. Kita akan membahas satu-satu dari 8 hal tersebut. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini terkait dengan kebutuhan, pembelian, pengadaan, itu semua direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsip dari perencanaan ini yaitu objektif, komparatif, fleksibel, dan interdisiplin atau semua disiplin, tidak hanya satu saja. Yang kedua yaitu pengadaan. Setelah proses perencanaan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pengadaan, yaitu mengadakan barang yang dibutuhkan agar bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini bisa melalui proses pembelian, penyewaan, permintaan, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Barang yang sudah masuk ke dalam proses pencatatan, barang yang sudah diadakan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Dalam proses ini terjadi proses pengkodean, pemberian nama, dan hal yang lainnya. Yang keempat yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini dimaksudkan agar barang-barang itu bisa disiapkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan di gudang penyimpanan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu penataan. Barang itu ditata dengan sedemikian rupa agar bisa menimbulkan semangat dan motivasi belajar bagi peserta didik. Maksudnya di sini yaitu ditata dengan rapi agar pas melihat petataan itu akan muncul motivasi bagi siswa atau motivasi bagi orang yang lainnya untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu penggunaan. Dalam proses penataan barang itu sudah ditata dengan sesuai dengan kebutuhan sehingga mudah digunakan bagi orang yang ingin menggunakannya. Barang yang sudah dibeli itu jangan disimpan di dalam gudang dalam waktu yang lama. Barang itu dibeli tujuannya untuk digunakan serta untuk demi kelancaran proses pembelajaran. Langkah yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Setelah barang itu ada, dimanfaatkan, sarana serta barang tersebut harus dijaga. Sarana harus dijaga dengan baik agar memiliki nyawa yang panjang atau bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, tidak cepat rusak, tidak berdebu, dan agar kita tidak membelinya terus-menerus. Barang tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama tanpa harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli itu dalam misalnya baru sebulan dipakai, tapi karena tidak dijaga maka barang itu akan cepat rusak dan kita harus membeli lagi, padahal kebutuhan yang lainnya banyak yang harus dibeli. Tidak itu saja, jadi kita harus menjaganya dengan baik agar barang itu tidak rusak, agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan langkah yang terakhir adalah penghapusan. Manfaat dari sarana yang diadakan tersebut bebas dari biaya perbaikan, pemeliharaan, meringankan beban kerja, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah untuk memastikan
bahwa barang itu sudah bisa dihapus dari pengkodean inventarisasi, bahwa barang tersebut sudah tidak layak lagi dipakai. Jadi barang tersebut dihapus dari pencatatan sehingga kita membeli lagi dan dimasukkan ke dalam pencatatan yang baru. Alasan penghapusan ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu tingkat kerusakan yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi maksudnya di sini itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita barang tersebut harus dihapuskan dari inventarisasi. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan besar. Nah, misalnya biaya pemeliharaan ini lebih besar dari biaya untuk membeli barang yang baru. Maka daripada memelihara ini maksudnya barangnya sudah lama tapi masih dipelihara juga dalam biaya yang besar, lebih baik dihapuskan dan dibeli lagi hal yang baru. Ya, sekian video hari ini tentang administrasi sarana dan prasarana. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di lain video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.